Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan berjumpa kembali dan firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan waktu kita untuk saat teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 17. Dikatakan demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Di bahasa Batak, unang baloson hamu najat aloni najat rikoti hamuma nadinggan dijuluni halak saluhutna. Demikian untuk firman Tuhan. Ciptakan perdamaian, mengalahkan kebencian. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sulitnya kita mengampuni orang lain yang pernah menyakiti kita dan pernah membuat kita kecewa, mungkin jengkel dan kesal. Tentu itu semua adalah karena kita merasa sempurna dengan tidak pernah membuat orang lain jengkel, marah dan kecewa. Sehingga ketika teman berbuat demikian, kita merasa tidak pernah berbuat demikian, sehingga kita sulit untuk mengampuni orang yang melakukan tersebut kepada kita. Namun, meski sulit untuk mengampuni orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, dan kita tidak menunjukkan pembalasan, tapi pada akhirnya itu akan memendam kebencian di hati kita. Jika sudah ada bibit kebencian, maka akan semakin sulit lagi untuk memberi pengampunan dan akan semakin sulit untuk melupakan kejengkelan tersebut. Akibatnya, sulit juga untuk berdamai. Ketika kebencian itu disimpan di dalam hati, akan menjadi luka yang mendalam, yang mengakibatkan jauhnya sukacita di dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu, jika kebencian semakin mendalam di hati, dari kebencian itulah timbul niat membalas kejahatan dan tanpa memikirkan resiko yang didapat. Bagi kita sebagai umat Kristen, untuk memendam kebencian sangatlah tidak baik, apalagi membalaskan kebencian itu dengan niat jahat yang merugikan diri sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan menuntut pembalasan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Itu dalam Matius 5 ayat 39 dan Roma 12 ayat 19. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah membalas kejahatan dengan kebaikan. 1 Petrus 3 ayat 9. Mengasihi dan mengampuni bisa merupakan kata kerja, karena harus ada tindakan dan aksi. Sehingga orang yang mau mengasihi dan mengampuni, itulah yang berbuat apa yang nyata dalam tindakannya. Mengalahkan kebencian dan dendam dengan menciptakan perdamaian dan kebaikan, itulah yang ada dalam sikap pengampunan. Maka untuk itu berdamailah
dan doakan jika ada orang yang membenci kita. Kita pun jangan menyimpan kebencian pada orang lain, teman, keluarga, saudara, rekan kerja, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan. Maka di dalam beraktivitas kami mengatakan selamat bekerja, salam sehat, salam sukacita dari kami. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana sikap kami yang mengikut Engkau, yang percaya akan Engkau sebagai sumber kasih, pengampunan, dan keselamatan. Sehingga ketika Engkau memakai kami di tengah dunia ini untuk mengabarkan jalan keselamatan yang hanya ada padamu, maka biarlah kami menunjukkan kebaikan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ketika kami mampu melakukan apa yang baik, maka akan semakin banyak orang yang percaya akan Engkau, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pakailah kami ya Tuhan, dan kuatkan kami untuk melakukan perintah-Mu, sehingga kasih-Mu akan nyata di dalam tindakan kami, dan karena kasih-Mu sudah kami terima dan sudah Engkau berikan bagi kami. Itulah kasih yang tidak ternilai oleh dunia ini, dan kami tidak dapat membalaskannya, sehingga kami harus berbuat apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Inilah doa kami, ampunkan segala dosa kami, maka berkati juga untuk setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.